Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gue baru aja maraton nih Jujutsu Kaisen berkali-kali, dan akhirnya nemu beberapa detail yang menarik. Kalau kalian belum nonton, anime ini bisa kalian tonton secara legal di aplikasi Ikiyi. Ichiyi, ya itulah. Oh ya, semua detail yang terhubung dengan penjelasan identitas Okutsu Yuta bakal gue anggap sebagai spoiler, jadi nggak bakal gue masukin. So langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, ketika perkenalan karakter Itadori, kakak kelasnya ngomong kalau Itadori dianggap sebagai reinkarnasi Mikro Krokop. Ini adalah nama panggung dari Mikro Filipovic yang adalah atlet MMA. Detail kedua, kalau kalian perhatikan scene ini, bisa dilihat kalau ada beberapa anak yang duduk di ujung area lemparan, seakan-akan mereka yakin kalau lemparan Itadori dan Pak Guru tidak akan bisa mencapai mereka. Tapi ternyata Itadori mampu melempar hingga jarak 23,12 meter yang bisa dibilang melebihi rekor dunia. Nah, asal kalian tahu, rekor dunia di olahraga tolak peluru pada tahun 2021 ini adalah 22,82 meter. Detail ketiga, di episode 2, setelah membuat Itadori pingsan, Gojo ngomong, andai saat dia bangun nanti Sukuna tidak merebut tubuhnya, berarti dia memiliki potensi sebagai wadah. Nah, kalimat ini yang jadi alasan kenapa di awal episode 1 Itadori diikat dan dikurung, karena Gojo masih belum yakin apakah Itadori mampu menahan Sukuna. Detail keempat, coba perhatikan gerak-gerik Gojo yang seperti menahan pintu ketika Itadori memakan jari kedua. Kalau dilihat dari gesturnya, kemungkinan Gojo sengaja menahan pintu itu untuk melindungi Fushiguro yang lagi ada di luar, atau Gojo sengaja menjaga pintu sebagai bentuk antisipasi kalau saja Sukuna mencoba kabur. Detail kelima, di episode 3, bisa kita lihat kalau Fushiguro sempat bereaksi ketika Gojo memberikan senjata kepada Itadori. Sepertinya di sini Fushiguro sadar kalau pisau itu adalah milik Zenin Senpai. Detail keenam, ketika salah satu kutukan hampir saja kabur, bisa dilihat kalau Fushiguro sudah siap untuk mengeluarkan Shikigami-nya. Dan kalau dilihat dari bentuk tangannya, kemungkinan dia ingin mengeluarkan Nue. Detail ketujuh, di episode 4, pada saat Itadori berhadapan dengan kutukan tingkat tinggi, Sukuna menolak untuk berganti posisi dan dia ngomong, meskipun kamu mati, masih ada 17 pecahan jiwaku yang lain. Nah, yang menarik, Itadori pada saat itu baru saja menelan 2 jari, 1 jari di episode 1 dan 1 jari di episode 2. Jadi harusnya masih ada 18 pecahan jiwa Sukuna yang lain. Ini berarti Sukuna sudah tahu kalau kutukan yang mereka hadapi pada saat itu membawa salah satu jarinya, makanya jari itu dimasukkan ke dalam hitungan. Ini sesuai dengan kalimat Gojo di episode 2 kalau Itadori bisa menjadi radar untuk melacak keberadaan jari yang lain. Detail ke-8, ketika Kiyotaka pergi untuk mengobati Nobara, bisa dilihat di langit kalau tudung yang dia pasang perlahan-lahan mulai menghilang. Detail ke-9, detail yang ini banyak banget yang ngasih ke gua. Ketika Sukuna pertama kali menggunakan perluasan wilayahnya, di sini terlihat pantulan tubuh Itadori di dalam air. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik efek visual di anime, sebenarnya yang berada di air adalah tubuh Sukuna, sedangkan tubuh Itadori berada di dunia nyata. Hal ini bisa dilihat dari scene-nya yang seperti masuk ke dalam air, lalu kita diperlihatkan wujudnya Sukuna. 10. Di episode 5, Zenin datang sambil membawa tas yang kemungkinan berisi senjata. Tapi di episode 14, Zenin tidak lagi membawa tas itu karena sekarang sudah ada Fushiguro yang bertugas untuk menyimpan dan mengakses semua senjata milik Zenin. 11. Di episode 6, di sini ada banyak banget easter egg dan referensi yang muncul. Pertama, Itadori sempat ngomong kalau dia berharap bisa menggunakan Thunder, Fire, dan Power Bomb. Lalu Gojo membalas, memangnya kau Ohnita? Nah, kalimat ini merefer ke Atsushi Ohnita yang adalah mantan pegulat profesional asal Jepang. Nama Thunder Fire Power Bomb adalah nama gerakan yang Ohnita ciptakan. Kedua, di sini Itadori menyebutkan beberapa nama jurus yaitu Reigan, Bankai, Rasengan, Dodonpa, dan Kamehameha. Nah, di sini Itadori ngomong Reigan, bukan Railgun. Kalau Railgun mengambil referensi ke jurus Misaka Mikoto dari anime Toaru Index. Sedangkan Reigan mengambil referensi ke jurus Yusuke dari anime Yu Yu Hakusho. Lalu di sini ada Bankai dari anime Bleach, Rasengan dari Naruto, Dodonpa dari Dragon Ball, dan Kamehameha dari Dragon Ball juga. Ketiga, salah satu kaset yang Gojo pegang di scene ini adalah cover dari anime Yu-Gi-Oh! Tepatnya diambil dari cover Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time yang adalah movie kolaborasi antara Yu-Gi-Oh! Duel Monster, Yu-Gi-Oh! GX, dan Yu-Gi-Oh! 5DS. Keempat, di episode 7, ketika Gojo ingin menjemput Itadori, di sini Itadori lagi nonton potongan film Lord of the Ring. Lalu di episode 6, film pertama yang Itadori tonton adalah cuplikan dari film Juggernaut 1974, tapi dengan sedikit penyesuaian. Lanjut, detail ke-13, di episode 7, pada saat Gojo diserang, dia ngomong kalau serangan itu adalah pencampuran antara ledakan dan suara. Nah, ketika scene close up di bagian telinga, bisa kalian perhatikan kalau suaranya seperti teredam. Ini berarti Mugen yang melindungi Gojo bukan hanya bisa mencegah kontak fisik, tapi juga bisa menetralkan suara yang berbahaya.
14 di episode 8 kita diperlihatkan Nobara yang tergeletak di tanah dengan bekas tembakan di bajunya. Nah, kalau kalian perhatikan, terdapat lubang di bagian kiri bawah bajunya. Ini berarti Mai benar-benar menembakkan senjatanya ketika dia pertama kali mengancam Nobara. 15 di episode 9, ketika Itadori dan Nanami naik ke atap, di sini kita diperlihatkan papan dengan gambar seseorang yang memegang bola voli. Kemungkinan gambar itu merefer ke anime Haikyuu. 16, Itadori sempat heran ketika dia melihat kacamata Nanami. Nah, menurut gua, kacamata yang Nanami pakai memiliki konsep mirip seperti kacamata kuda, di mana kacamata itu sengaja dibuat agar kuda dapat fokus melihat ke depan. Nah, karena Nanami membutuhkan penglihatan untuk bisa melihat skala 7:3, maka sangat masuk akal kalau dia menggunakan kacamata ini untuk membantu penglihatannya agar tetap fokus. 17 di episode 7 ini terungkap kalau ada kutukan yang menggunakan tubuh manusia sebagai wadahnya. Nah, apa kalian sadar kalau kutukan asli memiliki darah berwarna ungu, sedangkan kutukan yang menggunakan tubuh manusia darahnya berwarna merah? 18. Kalau kalian perhatikan pintu masuk bioskop, di sini terdapat baju yang tergeletak di depan pintu. Ini artinya pada saat itu terdapat korban lain selain dari 3 murid SMA yang kemungkinan adalah cleaning service. Entah dia adalah salah satu kutukan yang Itadori lawan di atas atap, atau dia adalah salah satu stok manusia yang Mahito kumpulkan. 19 di episode 11, Junpei sempat marah ketika melihat ibunya merokok. Kemungkinan karena dia pernah dibully dengan ditusuk rokok, Junpei pun trauma dan meminta ibunya untuk berhenti merokok. 20. Ketika Itadori main ke rumahnya Junpei, di sini Itadori sempat acting sambil ngomong, "Wilson, maafkan aku." Scene ini mengambil referensi ke film Castaway, di mana Wilson adalah nama bola yang menemani si MC. 21. Masih di episode 11, ibunya Junpei sempat ngomong, "Sekolah hanyalah akuarium kecil, masih ada lautan dan akuarium lainnya di dunia ini." Nah, pemilihan kata yang ibunya Junpei sebutkan di sini bukan tanpa alasan. Kalimat ini menganalogikan kehidupan sebagai air dan Junpei sebagai ikan yang hidup di air. Nah, kalau kalian notice, scene opening pertama Jujutsu Kaisen menggunakan air dan ikan sebagai simbol. Dengan kata lain, opening pertama mencoba ngasih tahu kita kalau 13 episode pertama akan berakhir di arc-nya Junpei. Makanya setelah arc Junpei selesai, opening kedua pun muncul. Bukti lain yang memperkuat asumsi ini, yaitu jenis ikan yang muncul di opening adalah Emperor Angelfish, di mana kalau di versi manga, ada panel yang memperlihatkan Junpei dengan corak Emperor Angelfish sebagai latar belakangnya. Selain itu, air yang menutupi Itadori di opening pertama juga bisa melambangkan Itadori yang perlahan-lahan ditelan Sukuna. Kalau kalian notice, perluasan wilayah dan alam bawah sadar Sukuna sama-sama identik dengan air. Nah, mumpung kita masih bahas opening, di salah satu scene di opening pertama, terdapat scene yang memperlihatkan bunga sakura dan beberapa karakter yang sedang duduk. Scene ini mengambil referensi ke lukisan terkenal yang namanya susah untuk gua sebut, jadi gua tampilin aja. Nah, bukan cuma itu, jumlah karakter di scene ini satu persatu bertambah hingga total ada 12 manusia dan 1 panda. Ini pun sama seperti lukisan aslinya yang juga menampilkan 12 orang dan 1 hewan. 22. Mahito ngomong ke Junpei kalau orang yang membawa jarinya Sukuna adalah pengguna Jujutsu. Nah, di sini Mahito sebenarnya nggak bohong karena yang membawa jari itu ke dalam rumahnya Junpei adalah Geto yang memang adalah pengguna Jujutsu. 23. Ketika Itadori marah di episode 12, gue merasa pernah melihat scene yang mirip seperti ini. Nah, setelah gue cari tahu, ternyata penggambaran seperti ini pernah muncul di anime Mob Psycho 100 dan juga Hunter x Hunter. 24. Di episode 15, Todo menanyakan tipe wanita yang Itadori sukai, dan Itadori pun menjawab kalau dia menyukai wanita seperti Jennifer Lawrence. Kalimat ini memperlihatkan kemiripan antara Todo dan Itadori yang sama-sama bangga menyebutkan tipe wanita kesukaan mereka. Karena kalau kalian ingat di episode 2, Itadori pertama kali memperkenalkan dirinya kepada kepala sekolah sambil menyebutkan tipe wanita kesukaannya. 25. Di episode 16, Nobara mengejek Mekamaru dengan menyebutnya sebagai Pepper. Kalimat ini merefer ke Pepper yang adalah robot semi-humanoid buatan Jepang yang sering digunakan sebagai resepsionis. 26. Di episode 17, setelah panda membunuh satu kutukan, kita diperlihatkan satu kertas jimat yang terbakar. Nah, kalau diperhatikan, di sini terlihat sudah ada satu jimat yang terbakar lebih dulu. Ini berarti jimat itu terhubung dengan laba-laba yang hancur ketika pertarungan Todo melawan Itadori. 27. Ketika melawan Momo, Nobara ngomong kalau aku sudah biasa dihajar. Kalimat ini sepertinya merefer ke pelatihannya bersama panda yang berkali-kali menghajar dan melempar dia. 28. Di episode 19, tepat sebelum menggunakan Black Flash, muncul ilustrasi berupa tetesan air. Nah, ilustrasi yang serupa bisa kalian lihat di opening kedua Jujutsu Kaisen. Di sini kita diperlihatkan Itadori yang ingin menggunakan Black Flash, lalu muncul tetesan air, dan setelah itu muncul lagi Angelfish Emperor dan juga bunga bernama Kamchatka Lily. Kamchatka Lily adalah simbol dari cinta atau kutukan. Nah, bunga ini melambangkan hubungan emosional antara Itadori dan Junpei. Jadi, scene ini merupakan simbol kalau Itadori bisa menggunakan Black Flash karena rasa emosionalnya kepada Junpei. Makanya, kita sempat diperlihatkan scene Mahito dan Junpei sebelum Itadori bisa menggunakan Black Flash.
Nah, mumpung lagi bahas opening kedua, di episode kelima, Fushiguro sempat bilang kalau Okotsuyuta sedang berada di luar negeri. Lalu kalau kalian perhatikan scene opening kedua, di sini terlihat Okotsuyuta yang sedang berjalan dengan seseorang. Nah, latar tempat itu berada di negara Maroko, tepatnya di kota Chefchaouen atau biasanya disebut kota biru. Nggak tahu ya cara sebut yang benar gimana. Satu lagi, masih ingat dengan makna riak air di detail kecil Koe no Katachi? Nah, buat yang nggak tahu, salah satu makna dari riak air adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, simbolisasi riak air digunakan juga di opening kedua Jujutsu Kaisen, tepatnya di bagian akhir openingnya. Di sini muncul riak air dan scene opening pun mundur kembali ke awal. 29, di episode 20, Todo menyebutkan nama jurusnya yaitu Boogie Woogie. Kalau kalian cari tahu, Boogie Woogie adalah nama gaya musik blues yang menggunakan tempo cukup cepat. Boogie Woogie juga adalah sebutan untuk tarian yang menggunakan gaya musik ini. Nah, gaya tarian Boogie Woogie sangat identik dengan tukar posisi antar penari dan juga tepuk tangan para penonton. Ini sangat cocok dengan jurusnya Todo yang membutuhkan tepuk tangan untuk bisa bertukar tempat. Dan detail terakhir, di episode 21, sebelum memukul, Nobara ngomong, orang-orang menyebutku Makun dari Tohoku. Itadori kemudian membalas kalau Makun itu pitcher. Kalimat ini merefer ke Masahiro Tanaka yang adalah pitcher dari tim Tohoku Rakuten Golden Eagles. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Jujutsu Kaisen berkali-kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Levi Eden Gone. Lu kalau baca light novel nggak ngantuk atau mudah gembayangin scene bro? Kenapa gue setiap kali baca light novel selalu ngantuk dan susah imajinasi ya? Kalau dari gue ya, tips paling ampuh adalah baca novel yang lu sukai. Atau setidaknya baca novel yang emang genre-nya lu sukai. Jadi dengan itu lu bisa gampang banget untuk ngebayangin ceritanya. Nah, contoh pribadi, ketika gue baca novel Bumi dan Bulan karya Terelie, di sini gue bisa ngebayangin ceritanya dengan sangat baik karena gue cukup suka dengan tipe cerita dunia paralel. Tapi ketika gue baca novel Terelie yang judulnya Si Anak Spesial, gue malah nggak bisa relate dengan ceritanya karena gue nggak begitu suka dengan genre-nya. Jadi saran gue baca yang emang lu suka. Dan ada dari Ziber, bang lu nggak ada niatan bikin manga atau cerita gitu? Apa cuma suka bahas aja? Mungkin ada, tapi gue juga belum punya kapabilitas yang tepat lah untuk buat cerita. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.